Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Kita bersyukur melalui program ini, program Bible and Coffee, kita akan sama-sama kembali memperlengkapi diri kita untuk merenungkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan tolong kami. Kami ada di hari yang baru. Semua karena berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan sangat membenci yang namanya kesombongan. Ya, dosa mula-mula adalah karena kesombongan, yaitu kejatuhan daripada malaikat Tuhan. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena pengen disembah juga gitu, pengen diagungkan juga gitu kan, akhirnya jatuh. Jadi kesombongan ini adalah awal dari kejatuhan. Nah, seringkali manusia lupa akan hal ini. Nah, hal ini terjadi ketika sudah dikasih dalam Tuhan, manusia mendirikan sebuah menara. Dan lalu Tuhan mengobrak-abrik, memecah belahnya ya gitu saudara ya. Menghancurkan karena Tuhan gak mau ada kesombongan di sana. Dalam Kejadian 11 ayat yang keempat, Alkitab katakan begini, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Salahnya gini, marilah kita dirikan bagi kita. Kalau seandainya mereka bilang marilah kita dirikan bagi Tuhan, nah itu lain cerita tuh, iya kan? Masalahnya mereka dirikan sesuatu bagi diri mereka. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, tinggi saudara. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan firman Tuhan karena mereka mengerjakan segala sesuatu bagi mereka, bukan bagi Tuhan. Mereka mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka pengen tinggi-tingginya. Wah, itu bahaya. Bahkan cari nama, saudara, hati-hati. Saudara, akhirnya yang dampaknya yang membuat berantakan, akhirnya semua dikacaukan oleh Tuhan. Semua diserakkan oleh Tuhan. Tuhan nggak mau ada kesombongan dalam kehidupan umat Tuhan. Kita ingat, hati-hati, godaan untuk sombong, saudara. Sombong itu terlihat hampir-hampir berbeda dengan hampir-hampir nggak terlihat gitu loh saudara. Sombong itu hampir-hampir nggak kelihatan. Tiba-tiba kita sudah jatuh aja, kita mulai pandang rendah orang lain, walaupun kita nggak melakukan ataupun kita nggak bertindak, tapi dalam hati, oh Tuhan kan lihat. Kita mulai sombong ketika Tuhan titipkan harta benda dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mulai membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Untuk lu mah nggak seberapa, lu mah bukan level gue. Hati-hati saudara ya, karena kesombongan ini akar daripada segala kejatuhan umat manusia. Itu sebabnya Daud menyadari hal itu saudara dalam Mazmur 37 ya. Mazmur 37 ayat 35 sampai dengan 36, pemazmur bilang begini, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Woi ya, aku melihat ada seorang fasik gagah sombong yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ini orang sombong memang terlihat, kok berhasil gitu ya. Orang sombong memang terlihat, luar biasa di pemandangan mata orang memang. Ya kalau orang sombong biasanya lebih ketimbang orang-orang pada umumnya. Baru dia sombong. Tapi Daud bilang, aku melihat ada orang fasik gagah sombong yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Nah, ayat 36 bilang gini, ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Orang sombong bertahan sebentar, bos. Ya, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang congkak, itu bertahan cuma sebentar. Tunggu aja waktunya. Tunggu aja waktunya. Karena kesombongan itu sangat fatal akibatnya. Karena engkau sombong, engkau lupa diri gitu loh. Engkau sombong tuh engkau lupa diri. Dari mana engkau berasal? Dan dari siapa pemberian itu? Kan semua sama saudara. Kita itu datang ke muka bumi ini gak bawa apa-apa. Lalu yang membuat kita sombong apa? Kan gak ada yang begitu lahir tiba-tiba
langsung apa gitu berbeda gitu ya. Tiba-tiba jarinya terbuat dari emas, tiba-tiba telinganya terbuat dari emas baru lahir. Nggak ada. Semua lahir sama, saudara. Semua lahir sama, nggak bawa apa-apa gitu. Terus kalau dititipkan, dipercayakan pada saat dia hidup, berarti kan murni, bukan milik dia, cuman titipan. Lalu apa yang mau disombongkan kan? Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, hati-hati, berjaga-jaga, waspada. Kesombongan itu dimulai dari hal-hal kecil. Ya, kesombongan dimulai dari hal-hal kecil. Kalau Tuhan titipkan sesuatu, Tuhan percayakan sesuatu dalam hidupmu, bersyukur. Bukan memandang rendah orang lain yang memang tidak dipercayakan sama seperti engkau yang dipercayakan oleh Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan yang memberi. Tuhan juga sanggup mengambilnya ketika engkau jatuh dalam kesombongan. Ya, saya berdoa sehingga umat Tuhan yang hari ini secara khusus mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai kita diserakkan oleh Tuhan karena kesombongan keangkuhan kita. Ya, jangan sampai kita dilenyapkan karena kesombongan kita. Gampang sekali saudara, orang Tuhan dari yang beri kok, Tuhan bisa juga ngambil kok. Makanya tadi Daud bilang, aku ngelihat gagah sombong seperti pohon aras di Lebanon, tapi aku lewat, nggak ada, lenyap dia, aku mencarinya nggak ditemui. Manusia itu pengen meninggikan diri. Tapi sebaliknya Yesus mengajarkan kerendahan hati. Yesus merendahkan dirinya, ya, sampai taat di kayu salib, sampai mati di atas kayu salib. Jadi yang pertama, hindari kesombongan. Yang kedua, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Setiap kita, hidup kita milik Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan firman, kami diingatkan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, mengingatkan kami. Segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, jagai hati dan hidup kami senantiasa, agar kami selalu dapat di Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.